Undang-Undang Cipta Kerja resmi berlaku. Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020 sudah ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 November 2020 dan juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Salinannya pun sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara dan dapat diakses oleh masyarakat. Melalui juru bicaranya, Presiden kembali meyakinkan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepentingan masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia maju. Walau sudah efektif berlaku, nyatanya masih banyak kesalahan di dalam salinan naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Ada kejanggalan dalam pasal 6 bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Tertulis pasal 6 merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf A. Padahal dalam pasal 5 tidak terdapat huruf A maupun ayat 1. Selain itu ada juga kalimat di pasal 40 yang dibahas oleh warganet ketika tidak jelas definisi yang dimaksud. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang aksi protes dari buruh, mahasiswa, hingga pelajar ini dirilis sebanyak 1.187 halaman. Jumlah ini sama dengan versi terakhir yang beredar sebelumnya disahkan oleh Presiden. Sebelumnya jumlah halaman berubah-ubah dari 1.052 hingga 1.035 hingga 825 halaman sebelum berubah menjadi 1.187 halaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden, Serikat Buruh menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Refli Harun diperiksa polisi terkait kasus dugaan ujaran kebencian oleh Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. 4 motor gede dari kelompok yang terlibat pengeroyokan anggota TNI diduga tidak memiliki dokumen alias bodong. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Bernadetta Ginting. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi dari kelompok buruh yang langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden dan mendapat nomor undang-undang. Kelompok buruh menilai masih banyak pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan pekerja. Kami meyakini MK selalu menjadi benteng keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami meyakini hakim-hakim di Majelis Konstitusi akan mendengar suara dan hati nurani rakyat. Karena telah kami mengajukan gugatan hari ini, pada pagi ini, ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan memenuhi setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan kuatnya dukungan dari buruh Indonesia terhadap PR di Mahkamah Konstitusi. Nantinya setiap sidang digelar, kelompok buruh menyatakan akan mengawal dengan menggelar unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Refli Harun diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Refli Harun diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri memanggil ahli hukum tata negara Refli Harun untuk dimintai keterangan terkait konten wawancara bersama Gus Nur yang dianggap berisi penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Refli merupakan sosok yang mewawancarai Gus Nur dan kemudian diunggah di YouTube. Dalam video wawancara berdurasi 29 menit yang ditayangkan di kanal media sosial milik Refli Harun, Gus Nur menyampaikan jawaban atas pertanyaan Refli yang kemudian dianggap sebagai penghinaan dan ujaran kebencian. Refli menjelaskan bahwa konten video telah dievaluasi sebelum diunggah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Saya itu ditelepon tanggal 12 Oktober oleh Gus Nur. Saya panggilnya Gus Nur ya, orang lain panggilnya yang lain saya nggak tahu, tapi saya panggilnya Gus Nur untuk ngajak yang namanya kolaborasi, collab istilah. Kalau YouTuber tuh biasa yang namanya collab. Kenapa begitu? Ya saya kira apple to apple saja, karena subscribers dia itu udah 500.000 lebih, subscriber saya juga 600.000. Jadi dalam dunia per-YouTubean biasa itu yang namanya collabs, dan terjadilah interview itu. Dan kalau kita lihat interviewnya kan tidak hanya bicara soal yang dipermasalahkan, tapi bicara hal yang banyak sekali. Sebelumnya pemirsa, Gus Nur ditangkap polisi karena dugaan menyebarkan ujaran kebencian dan menimbulkan permusuhan saat berdialog dengan Refli Harun di YouTube. Dalam kasus ini, kakak Gus Nur, Muhammad Munjiat, juga diperiksa sebagai saksi. Sugi Nur Harja alias Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober lalu. Ia ditangkap oleh Barreskrim Polri atas laporan PBNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Ini bukan kali pertama Gus Nur terlibat masalah hukum karena telah 3 kali dilaporkan polisi. Bahkan pada Oktober 2019 lalu, Gus Nur pernah divonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Vonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 2 tahun penjara. Dalam kasus ini, anak Gus Nur, Muhammad Munjiat, juga diperiksa polisi. Muhammad Munjiat diperiksa polisi sebagai saksi di gedung Barreskrim Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan dalam kasus ujaran kebencian. Tentunya diperiksa sebagai saksi sejauh mana keterlibatan terkait dengan pembuatan video, terus penguploadan, pengeditan dan sebagainya lah. Nanti tentunya akan kita lihat sejauh mana perannya yang bersangkutan terhadap tersangka SN. Orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video tersebut akan dipanggil. Kemarin sudah saya sampaikan kan, termasuk besok juga saudara RH juga kita panggil. Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Pernyataan Gus Nur tersebut diucapkan dalam sesi tanya-jawab bersama Refli Harun yang videonya diunggah di akun YouTube. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gede Ari Astina alias Jering SID dituntut pidana 3 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Jering terbukti bersalah dan meresahkan masyarakat. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa siang, jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Otong Hendra Rahayu menyebutkan ada 3 hal yang memberatkan terdakwa. Di antaranya adalah terdakwa tidak menyesali perbuatannya, pernah meninggalkan persidangan atau walk out, dan pernyataan terdakwa telah melukai perasaan masyarakat dan para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Untuk itu jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 tentang transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Ari Astina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta subsidiar 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Ditemani istrinya Nola Alexandra, Jering mempertanyakan dan meminta pihak yang berniat memenjarakan dirinya untuk hadir dalam persidangan. Dari ID pusat, ID Bali nggak ada yang ingin menjarakan saya. Siapa yang pesan sebenarnya? Datang kalian ke sidang.
Dalam sidang kali ini diturunkan 150 personel keamanan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub Provinsi Bali. Sidang pun akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa. Dari Denpasar, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Mat motor gede dari kelompok yang terlibat pengeroyokan anggota TNI diduga tidak memiliki dokumen alias bodong. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.